Selamat bertemu kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1. Saat ini akan ada penjelasan sedikit tentang tugas yang akan disampaikan atau akan kalian kerjakan sebagai tugas ujian tengah semester atau UTS. Tema dari tugas UTS ini adalah instalasi alami. Jadi sebelum masuk ke hal-hal teknis dan beberapa contoh, eh, baiklah kita pahami dulu apa itu instalasi. Instalasi dalam pengertian umum atau definisinya adalah pemasangan atau menempatkan. Sering terjadi atau sering kita dengar ada instalasi listrik. Jadi pemasangan eh, kabel-kabel lengkap dengan titik lampu, namanya lengkap dengan saklar ya. Itu instalasi lampu, instalasi listrik, atau instalasi AC. Jadi pemasangan AC lengkap dengan kabelnya, di mana outdoor, di mana indoornya. Karena pemahaman instalasi memang secara definisi adalah artinya pemasangan atau penempatan. Menurut Kamus Oxford, juga instalasi berarti tindakan untuk menempatkan peralatan atau furniture pada posisi sehingga dapat digunakan. Jadi kalau tadi saya memberi contoh tentang instalasi listrik, instalasi AC, bahkan mungkin instalasi air minum, itu memang perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan listrik, AC, dengan air minum ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan secara semestinya. Tapi pada instalasi dalam konteks seni adalah tindakan yang dilakukan atau penempatan-penempatan yang dilakukan agar karya tersebut dapat dinikmati. Penggunaan karya seni dalam pengertian ini adalah mampu dinikmati oleh penikmat karya seni tersebut. Seni instalasi adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun, merakit, dan memasang berbagai media seni, baik yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi, sehingga membentuk satu kesatuan realitas yang bertujuan mewujudkan atau menyampaikan pesan terhadap sebuah makna tertentu. Itu yang diinginkan oleh seorang seniman instalasi. Ada satu teknik yang sudah berkembang sejak tahun 60-70, yaitu teknik instalasi dengan teknik semblasi, yaitu teknik yang memodifikasi atau menggabungkan berbagai objek untuk membuat satu kesatuan baru yang mungkin bentuknya patung atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Dalam contoh ini adalah seni patung. Jadi patung yang dibuat dari misalnya dari eh, peralatan bekas dari elektronik dibuat menjadi seekor anjing atau menjadi patung yang lain dengan memanfaatkan material-material bekas elektronik baik lampunya maupun kabelnya dan segala macam. Ini contoh salah satu contoh dari teknik instalasi. Seni instalasi itu apa sih? Seni instalasi adalah sebuah seni kontemporer. Itu dinyatakan bidang seni yang berusaha dengan kreativitas manusia dalam ranah yang lebih condong ke area konseptual. Dan termasuk dalam seni kontemporer dalam hal ini lahir di masa era postmodern sekitar tahun 1960-1970-an. Karakter dari seni kontemporer termasuk di dalamnya adalah instalasi adalah berorientasi karya bebas, jadi tidak lagi uh, mempedulikan sekat-sekat 2 dimensi, 3 dimensi, atau ini seni lukis atau ini seni patung, tapi semua coba digabungkan atau dibongkar menggunakan media yang tidak umum di dalam uh, seni
pada masa sebelumnya, bahkan puas bisa menjadikan yang dulunya hanya sebagai tools untuk melukis mungkin menjadi salah satu elemen atau objek dari seni instalasi tersebut atau seni kontemporer tersebut. Kemudian ada pluralisme dalam estetika, mendapat kebebasan, seniman mendapat kebebasan mengkonsepkan masa lalu, masa kini, atau bahkan masa depan. Kemudian bahkan beberapa seni kontemporer ini menyampaikan pesan-pesan terkait dengan sosial, terkait dengan politik, terkait dengan dunia, umpamanya sekarang banyak seni instalasi atau seni kontemporer terkait dengan global warming dan segala macam. Jadi seniman kontemporer lebih bebas menyampaikan ekspresi seninya terkait juga dengan isu-isu yang terjadi di masa sekarang. Lalu kita kembali ke tugas untuk UTS. Instalasi alami atau instalasi natural adalah menggabungkan antara tugas pertama, yaitu jari tangan kalian, yang diambil dari tangan kalian, kemudian dengan tugas kedua, yaitu daun. Kemudian kalian bisa membuat komposisi seni, jadi basis objeknya adalah tangan dan daun. Tapi kemudian silakan kalian mengembangkan kreasinya untuk meluaskan objeknya, kemudian metodenya juga dibebaskan. Kalian membuat komposisi yang menarik dengan punya nilai estetik dan mempunyai makna ruang dalam komposisi tersebut. Tugasnya terdiri dari dua bentuk, yaitu foto digital. Kami harapkan monokrom, jadi tanpa warna, satu buah, dan sketsa dari foto tersebut satu buah. Tugas yang dikumpulkan dalam bentuk digital, jadi silahkan kalian menggunakan kemampuan kalian untuk mengolah berkas tersebut, berkas digital tersebut, baik dari fotonya maupun dari sketsa manual kalian. Jadi teknik komposisi di dalam kertas yang akan dikumpul atau berkas yang akan dikumpul dibebaskan. Isi lembar dari yang akan dikumpulkan secara digital adalah lembar A4, kemudian dalam format PDF isinya adalah foto digital tadi monokrom, sketsa manual, serta judul dan narasi dari karya tersebut. Kalian ingin mengungkapkan apa? Kalian ingin menyampaikan pesan seperti apa? Silakan perhatikan penjelasan dari Parti. Jadi ide dasar kalian apa sih? Ide besar kalian itu apa? Itu yang disampaikan dalam narasi atau judul dari tugas UTS ini. Sedangkan indikator penilaian dari tugas ini adalah kreativitas judul dan narasi, kaitan antara judul dan produknya itu, baik foto maupun sketsa manual kalian, serta komposisi dari lembar tersebut. Itu yang produk yang dikumpulkan. Lalu juga nanti kami juga akan menilai presentasi dari kalian, bagaimana kalian menyampaikan ide kalian secara wawancara atau nanti dengan teknik yang lain, tergantung dari dosen yang akan menilainya. Itu kemudian kita akan berlanjut, ini mungkin beberapa kasus ke depan, slide ke depan adalah berupa contoh-contoh seperti ini, mencoba mengkomposisikan antara daun maple dan tangan, kemudian dengan teknik fotografi tertentu. Tapi kembali lagi ingat ya, yang dikumpulkan adalah foto hitam putih. Lalu ini kalian juga bisa menebak narasi atau konsep besarnya, kaitan antara
tugas manusia terhadap bumi ini, mungkin bisa ke arah sana. Atau yang ini, ya, contoh foto ini adalah mencoba mengkaitkan gelap terang, kemudian karakter dari daun itu, karakter dari tangan. Contoh berikut juga lebih menonjolkan atau mengungkapkan karakter dari daun yang dimakan oleh ulat, kaitannya juga dengan tangan yang eh, melingkupi daun tersebut. Kalian bisa bernarasi secara bebas kaitannya dengan ini, apakah tangan manusia juga terkait dengan keberadaan alam. Lalu ini juga kembali masih contoh gelap terang, permainan bayangan. Ini juga contoh yang menarik bahwa daun itu tidak disampaikan secara literal daun seperti yang di contoh sebelumnya, tapi justru pada bayangan dari daun tersebut yang jatuh ke telapak tangan. Narasinya juga bisa kita kembangkan lebih lanjut kaitannya dengan keberadaan alam dan keberadaan manusia. Mungkin bisa macam-macam narasi, tergantung kreativitas kalian dan kepekaan kalian terhadap sebuah uh, bentukan, sebuah instalasi. Ini contoh yang saya dapat dari media sosial, tugas anak kelas 12 IPA di sebuah kota di Jawa. Yang sebelah kiri mungkin sepertinya biasa, tidak ada menariknya, hanya blok tangan merah dan beberapa eh, bentuk dengan warna ungu. Tapi yang menarik dari karya yang sebelah kiri adalah bentukan yang warna ungu adalah stempel ibu jarinya. Jadi jempolnya itu diberikan tinta tertentu, kemudian diplotkan, ditempelkan di kertas. Memang ini contoh-contoh, salah satu contoh bagaimana mengeksplorasi instalasi yang dua dimensi seperti lukisan. Karena memang ini tugas melukis dari anak kelas 12. Yang sebelah kanan ini juga bermain dengan warna. Jadi kembali lagi di sini tugasnya ada hitam putih monokrom, bukan hitam putih sih, monokrom. Kalian bisa artikan atau bisa cari sendiri monokrom itu apa, dan kalian bisa eksplor lebih dalam lagi. Ini hanya sekedar contoh bahwa tangan bisa dieksplor sedemikian jauh dan sedemikian dalam. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian sebagai panduan lah, sebagai panduan dalam pengembangan instalasi kalian. Kalau yang di kiri atas itu lebih kepada teknik fotografi, bisa bermain-main dengan editing seperti itu kalau memang punya kemampuan ke arah sana, dan cukup menarik kalau untuk saya sih membayangkan kalau model seperti ini bagaimana teknik sketsanya. Atau bagian tengah ini, bagian tengah atas ini kaitannya dengan apa ya, sculpturing, jadi patung bentuk tangan dengan ada beberapa daun. Bisa kalian ikutin. Atau yang sebelah kanan itu lukisan tato temporer, kalau nggak salah, tato temporer yang diletakkan pada tangan, dan bentuk tatonya adalah daun dan tumbuhan menjalar. Kiri bawah tangan, dan yang kemudian ditempeli dengan daun-daunan, atau yang bagian tengah bawah kaitannya dengan teknik sablon dan segala macam. Di bagian kanan bawah ini kaitannya dengan bungkus nasi,
kalau nggak salah ini nasi kucing yang dibungkus dengan daun pisang dan kemudian difoto dari tangan penjualnya. Ada pesan yang disampaikan di situ. Jadi contoh-contoh ini, penjelasan-penjelasan singkat ini diharapkan mampu membuka wawasan kalian untuk berkreasi lebih lanjut dari dua materi dasar, yaitu tangan dan daun. Tapi silakan kalian berkreasi bebas untuk menambahkan atau hanya berkreasi dari dua benda tersebut, dari tangan dan daun, atau bisa kalian menambahkan hal-hal lain. Itu sementara penjelasan dari saya, dan selamat bekerja, dan kita ketemu nanti waktu ujian tengah semester. Terima kasih.